kedua dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Shalom. Shalom. Hari ini hari kebahagiaan buat kita semua, terutama buat anak ini. Jadi hari ini tidak banyak lagi yang mau sampaikan kepada mereka. Ya, Bang ya? Hanya mudah di persidangan kan? Tidak banyak lagi. Hanya perlu untuk mengingatkan dan memperkuat apa yang sudah kamu peroleh selama 2 bulan kurang lebih, hampir tiap malam belajar. Kita buka Kejadian pasal 1. Ya, silakan ditampilkan di slide. Kejadian pasal 1, saya sangat tertarik sekali dengan khotbah bertitik tolak dari Kejadian pasal 1 ayat 26 ini. Sangat tertarik sekali. Karena inilah merupakan ide dan gagasan awal Tuhan menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang berayap di laut. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat yang kita baca ini, benar-benar kita mengetahui bahwa gagasan yang merancang, yang punya ide tentang pernikahan adalah Tuhan sendiri. Ini penting untuk saya sampaikan kepada pasangan-pasangan nikah yang ada di sini, terutama buat mereka berdua. Berbeda dengan pasangan nikah yang lain di luar manusia. Yang namanya manusia pernikahannya, apalagi itu orang Kristen, pernikahan orang Kristen harus sesuai dengan rancangan semula Tuhan, sehingga berhasillah pernikahan mereka. Kita tidak mau pernikahan dari setiap pasangan-pasangan nikah mengalami kegagalan. Supaya tidak gagal, maka hal ini penting untuk dipahami dan diketahui. Oleh karena itu, kasih Tuhan harus kalian jadikan menjadi fondasi dalam pernikahan. Amin. Itu doa. Kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, siapapun di antara kita yang memiliki pasangan nikah akan mengalami kegagalan. Iya, akan mengalami kegagalan. Karena dengan kasih Tuhan, di dalamnya ada yang namanya pengampunan. Ketika pasanganmu melakukan kesalahan, lalu kamu terapkan dengan pengampunan, maka selesailah perbedaan. Bahkan Tuhan sendiri berkata, musuh pun harus kita kasihi, apalagi pasangan kita.
Jangan sampai pasangan nikah tidak saling memaafkan. Ulama balik luar biasa nih pengalaman tak terima Allah. Harus bisa. Seringkali pernikahan menjadi kandas dan berujung kepada perceraian karena tidak ada lagi yang bisa saling mengalah dan berdamai dengan. Jangan sampai itu terjadi bagi kalian. Kasih Tuhan harus menjadi fondasi yang kokoh. Di dalam kasih juga ada sabar. Sabar. Saya konseling orang yang dua setelah menikah nanti apa rencana Anda? Mereka menyampaikan kepada saya, memang tetap belum ada tahu. Waktu modal, memang tahu aku merlau resikonya harus meninggalkanlah istriku ini. Karena itu dengan pekerjaanku selama ini. Bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mengarungi lautan yang luas berbulan-bulan. Berapa lama? Sampai nanti berapa lama? Kira-kira di laut Dormedar 6 bulan paling cepat. 1 tahun, 1 bulan, 1 bulan Dormedar 1 bulan paling cepat ya. Karena begitu. Tapi tidak selalu bisa nanti pulang bertemu dengan istri ya. Tidak ya. Gimana? Setahun. Setahun yang baru berjumpa gitu. Ini satu pergumulan yang berat buat kalian. Saya bilang 1 tahun baru bisa jumpa. Jadi nanti setelah menikah, saya tanya kemana kau titipkan istrimu? Bagus bantu aku ngajur. Oke, tak apa-apa. Saling kapi kalian dengan firman Tuhan. Holong nasihat Tuhan ima pondasimu. Amin. Beraja kebu. Mulai holong nasihat Tuhan ini selesai dong. Datanglah nanti pria penggoda. Iya kan? Nah, di daerah mana? Mula-mula, di rayu-rayu. Di mana kau ini? Di mana si pasal itu? Pergi ke kalian, kau udah nggak ada lagi di rumah. Itu tantangan. Kemudian juga sama kita balik. Sama juga begitu di laut sana. Ya. Banyak juga di situ perempuan. Wah, ya kalau nggak kuat, buat tidak kemungkinan menjadi sebuah problem yang berpotensi kepada permasalahan baru dalam pernikahan. Ada postur. Sekali lagi, ya, hanya menguatkan saja ini dari pelajaran yang sudah kita pelajari. Kasih Tuhan, iman, fondasi dalam dewasa. Amin. Amin. Kolose 3 ayat ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting dari kasih Tuhan, kalian harus mengerti tujuan kalian menikah. Dan harus mengerti pasangan-pasangan nikah di antara kita semua harus tahu kita tujuan Tuhan menikah. Apakah tujuan menikah hanya sekedar bisa berpasangan, kemudian punya anak, punya keturunan, dan lain sebagainya? Tidak. Tadi kita baca dalam Kejadian pasal 1 itu, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhi bumi, taklukkan, kuasai, pergunakan untuk memuliakan. Jadi tujuan pernikahan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Setiap kita yang ada di sini
memuliakan Tuhan. Mulut dan memuliakan Tuhan tujuan itu dan adong lapatan kita ngomong. Mohon maaf akan hampir sama dengan ya di luar manusia. Saya selalu berkata begini kepada jemaat-jemaat yang saya khotbah. Ya. Hula tu dan dalam hitungan hanya 7 hari, 8 hari, paling lama 1 bulan. Menitur ribuan itu Tuhan melalui naposona makan bibi, menjaga BPHKI, GKP dan yang Lutheran semuanya. Yang Pentakosta pemberkatan anak. Setelah kemudian dia beranjak dewasa, tokto mesti dibuat Tuhan. Itu kan? Buat Tuhan. Yaitu keluarga BP, GKP dan sebagainya. Guru baru angkat CD, pasti jadi BP. Dia jadi situ. Maka tidak kok kursiaman di mana di sini. Kalau yang Pentakosta, karismatik, lahir baru, baptis secara selamat. Melalui juga proses pembelajaran. Ini dalam 1 bulan Januari ini di gereja kita ini ada pembelajaran katekisasi untuk membimbing mereka bertumbuh dalam iman sebanyak 5 orang. Termasuklah adiknya si Samuel 2, bernama si Daniel dan si Rudy. Kemudian lagi setelah dewasa, ya, nah masih kami bina datang dari kepada Tuhan. Itu kan? Itu pasukan seperti sekarang menghadap lagi kepada Tuhan melalui apostol. Lalu mereka kemudian berketurunan, lama tua berdagi, lama tua, sampai kepada Saul tua meninggal, mati. Tom dibuat tutup, juga tidak asal membantu kuburan. Berarti mulai dari kecil, dari lahir sampai mati, dan boy kita terlepas dari Tuhan. Tapi terkadang ada beberapa orang di antara kita tidak menyadari. Mudah saja itu mengulangi. Berarti tidak ada kesempatan bagi kita untuk berleha-leha nama Tuhan. Dalam kesempatan bermain-main. Jadi tujuan Tuhan dalam pernikahan kalian memuliakan Tuhan. Yang terakhir, lama-lama saya ya. Kalian tercipta sebagai pasangan yang berlatar belakang berbeda. Walaupun berlatar belakang berbeda, tetapi perbedaan yang ada itu harus mampu kalian menjadikannya, meramunya, menggunakannya menjadi sebuah kekuatan keindahan dalam pernikahan, bukan sebagai perpecahan, bukan sebagai pertengkaran persoalan. Ya. Harus mampu dari latar belakang yang berbeda. Yang jelas satu pembedanya laki perempuan sudah diteliti oleh para pakar-pakar. Perempuan itu menggunakan otak kanan, laki-laki itu menggunakan otak kiri. Maksudnya apa itu? Otak kanan dia lebih kecenderungan pada perasaan. Kalau laki-laki otak kiri dia lebih kecenderungan dengan logika. Dan sehingga akhirnya harus diramu ini untuk menjadi sebuah keindahan kekuatan dalam bahtera perjalanan pernikahan. Amin.
Kemudian lagi, alhamdulillah, sering kita dengarkan firman Tuhan, 1 tambah 1 menjadi 1. Bagaimana pula ini? 1 Samuel, 1 Pasalia, harusnya 2. Kalau ilmu matematika, 1 tambah 1. Ini enggak, 1 ditambah 1 menjadi 1. Ya kan? Bagaimana caranya supaya bisa 1? Dari 1 Samuel dan ditambah dengan 1 Pasalia menjadi 1. Buang yang setengah Samuel. Buang juga yang setengah lagi. Nah, buang. Ya. Sehingga akhirnya setengah tambah setengah menjadi 1. Apa itu yang setengah yang dibuang itu? Sifat, karakter, perbuatan, perilaku yang kurang berkenan terhadap pasangan. Dibadung menjadi ramu, ya, menjadi sebuah ramuan yang mantap sehingga akhirnya harmonis rumah tangga. Kemudian lagi nasihat berikutnya di bagian akhirnya, ya. Apabila suatu saat tidak terelakkan lagi terjadi pertengkaran di antara kalian. Karena siapa dulu tongkat pertukaran, mana dulu jadi kolam dalam pertukaran yang termalam. Namun kita jadikan anak-anak dia akan memperjulu berpasangan dan tidak akan pertukaran, dulu pertengkaran. Nah, apabila nanti terjadi pertengkaran, saya anjurkan agar kalian berdua bersama-sama dulu memulainya dengan ini. Melaporkan kalian di kasihan ini. Ada. Boleh lagi. Ini melaporkan. Ada lupa tadi jumpa. Bang, mungkin bisa. Bang, kamu jalan. Itu satu pesan. Nah, di setiap kali mau bertengkar, jangan bertanya mau cedera, kemudian ya jauhkan diri dari beginau, ya, walaupun hina di rumah orang tua selama bergumul berjuang Samuel ini untuk mengumpulkan modal seperti yang dia bilang itu. Asal bukan berusaha sama tidak benar, ya kan? Berusaha. Jangan dihina. Kemudian lagi pesan saya, ya, di dalam rumah tanggamu jangan pernah kau tanam, tadi bilang, hautangan, tetapi tanamlah haurau. Amin. Amin. Di sini, haurau, di sini haurau. Ya, haurau. Ada di dalam. Iya. Bulu haurau. Ya betul kan? Lebih besar pasak daripada di. Iya. Jangan sampai seperti itu. Haurau. Hari tahun mama. Ya, haudio. Ima haurau kita. Haudio. Ya. Jangan makan kuli, harus sepengetahuan soal. Sebaliknya juga kalau si suami memberikan kepada adik-adiknya, kepada tuanya juga harus sepengetahuan. Karena itu bisa berpotensi sebuah permasalahan besar. Ya, apalagi saya dengar sebelum ini masih ada kandungan adikku yang Budia, Daniel dan misalnya. Kalau mau menyokongnya sebagai seperti itu. Jadi bagaimana kalau pendidikan ini? Pasti ini menjadi berpotensi masalah. Nakulah wajari, malu mau membuat kesepakatan semua. Kemudian gabi persoalan dari sehari. Ya, kemudian persoalan sehari. Artinya masih butuh roh juga. Ya, ingat juga jangan terlalu menuntut. Biarkan berproses karena adaptasi masih
sejak nanti sudah selesai nikah ini, adaptasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam khutbah pernikahan ini. Tuhan Yesus memberkati kita berdua.